Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Yang terhormat Bapak Abdul Rauf selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman yang saya hormati. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem buku besar dan pelaporan. Kelompok saya terdiri dari 8 orang, yaitu Nurul Haniah, Feby Oktaviani, Didila Nur Azija, saya sendiri, Romi Dwi Adamas, Resa Salsia, Muhammad Wibiana, Widianti, dan Rizka Wulandari. Langsung saja kita mulai langsung ke pembelajarannya ya. Sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan merupakan dua sistem yang mempunyai interdependensi operasional sehingga keduanya dipandang sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Sistem buku besar dan pelaporan keuangan memainkan peranan penting dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Salah satu fungsi utamanya adalah mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber berikut ini. Yang pertama, setiap subsistem siklus akuntansi yang dijelaskan memberikan informasi mengenai transaksi reguler. Hanya data utama yang mengalir dan dari setiap subsistem yang diperlihatkan. Yang kedua, bendahara memberi informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi, seperti pengeluaran atau pemberhentian penggunaan instrumen, utang, dan ekuitas pembelian atau penjualan surat berharga investasi. Yang ketiga, bagian anggaran memberi jumlah anggaran. Yang keempat, kontrol memberi ayat jurnal penyesuaian. Tujuan sistem buku besar. Yang pertama, untuk mencatat transaksi akuntansi dengan tepat dan akurat. Yang kedua, untuk memposting pada rekening yang tepat. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan jumlah dalam sisi debit dan kredit. Yang keempat, mengakomodasi kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian. Yang kelima, untuk menyediakan laporan keuangan yang tepat. Fungsi sistem buku besar. Fungsi utama buku besar dan pelaporan dalam sistem informasi akuntansi yaitu yang pertama, memberikan informasi mengenai transaksi reguler, yang kedua, memberikan informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi, yang ketiga, memberikan informasi mengenai jumlah anggaran, yang keempat, memberikan informasi mengenai ayat jurnal penyesuaian. Aktivitas buku besar dan pelaporan. Aktivitas dalam buku besar dan pelaporan ada 4 aktivitas, yaitu yang pertama, perbarui buku besar, yang kedua, memasukkan ayat jurnal penyesuaian, yang ketiga, membuat laporan keuangan, dan yang keempat, membuat laporan manajerial. Dan inilah bentuk dari siklus buku besar dan pelaporan. Bisa dilihat ya, bentuknya seperti ini. Lalu ini lanjutan dari siklus buku besar dan pelaporan. Aktivitas-aktivitas buku besar dan pelaporan. Aktivitas pertamanya adalah memperbarui buku besar terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari dua sumber. Yang pertama, subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi membuat ayat jurnal untuk memperbarui buku besar. Secara teori, buku besar dapat diperbarui saat tiap terjadinya transaksi. Akan tetapi, praktiknya berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan membuat ayat jurnal peringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang terjadi selama suatu periode waktu tertentu, hari, mingguan, atau bulanan. Yang kedua, yaitu bendahara. Bagian bendahara membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbarui buku besar atas transaksi non-rutin seperti penerbitan atau aktivitas kedua dalam sistem buku besar adalah memasukkan berbagai ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian terbagi ke dalam 5 kategori dasar. Yang pertama, akrual, mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan berbagai kegiatan yang terjadi tetapi kas belum diterima atau dikeluarkan. Yang kedua, pembayaran di muka, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas sebelum kinerja kegiatan terkait. Yang ketiga, perkiraan,
mewakili jurnal yang mencerminkan sebagian dari biaya yang terjadi selama beberapa periode akuntansi. Yang keempat, penilaian ulang, mewakili jurnal yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan nilai yang sesungguhnya dengan yang dicatat atas suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang kelima, perbaikan, mewakili jurnal yang dibuat untuk meniadakan pengaruh kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Lalu ini adalah gambaran bentuk dari memasukkan ayat jurnal penyesuaian ya. Lalu ini adalah lanjutan dari slide sebelumnya ya. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah membuat laporan-laporan keuangan. Laporan laba rugi dibuat pertama dengan menggunakan data dari saldo akun pendapatan dan biaya di neraca saldo disesuaikan. Aktivitas keempat adalah aktivitas keuangan dalam sistem buku besar dan pelaporan menghasilkan berbagai pelaporan manajerial. Contoh laporan pengendalian buku besar termasuk daftar voucher jurnal berdasarkan urutan nomor akun atau tanggal dan daftar saldo akun buku besar. Laporan-laporan ini digunakan untuk memverifikasi akurasi proses memasukkannya ke dalam buku besar. Kita lanjut ke materi ancaman dan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan. Ancaman yang pertama, kesalahan dalam memperbarui buku besar. Kesalahan yang dibuat sewaktu memperbarui buku besar dapat mengarah pada pembuatan keputusan yang tidak benar berdasarkan informasi salah yang terdapat dalam laporan kinerja keuangan. Prosedur pengendalian untuk menangani ancaman ini terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, pengendalian edit input pemrosesan. Yang kedua, laporan rekonsiliasi dan pengendalian. Dan yang ketiga, pemeliharaan jejak audit yang mencukupi. Pengendalian terbagi menjadi 3. Yang pertama, edit input dan pemrosesan. Ada 2 sumber ayat jurnal untuk memperbarui buku besar. Yang A, ayat jurnal ringkasan dari siklus sistem informasi akuntansi atau SIA. Yang B, ayat jurnal yang secara langsung dibuat oleh bendahara atau kontroler. Yang kedua, laporan rekonsiliasi dan pengendalian dapat mendeteksi apabila kesalahan dibuat selama proses pembaruan buku besar. Yang ketiga, jejak audit adalah memperlihatkan jejak sebuah transaksi di sepanjang sistem akuntansi. Jejak audit khususnya memfasilitasi tugas-tugas berikut ini. Menelusuri transaksi apapun dari dokumen sumber aslinya hingga ke buku besar dan ke laporan apapun atau dokumen lainnya yang menggunakan data itu. Ancaman yang kedua, akses tanpa otorisasi ke buku besar. Pengendalian. Beberapa pengendalian terhadap ancaman ini adalah: yang pertama, akses tanpa otorisasi ke buku besar dapat mengakibatkan kebocoran data ke pesaing atau kerusakan buku besar. Oleh karenanya, perlu memiliki pengendalian yang memadai agar dapat mencegah akses tanpa otorisasi ke buku besar. Yang kedua, ID dan password pemakai harus digunakan untuk mengendalikan akses ke buku besar dan pemisahan tugas yang benar. Yang ketiga, pengendalian atas pembuatan catatan voucher jurnal karena mengotorisasi perubahan saldo akun buku besar. Ancaman yang ketiga, kehilangan atau kerusakan data buku besar. Pengendalian. Menyediakan cadangan dan prosedur pemulihan dari bencana yang memadai untuk melindungi aset ini. Pengendalian cadangan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, penggunaan label file internal dan eksternal untuk melindungi buku besar yang terakhir dari kerusakan tanpa disengaja. Yang kedua, pembuatan cadangan buku besar secara rutin. Paling tidak 2 salinan cadangan buku besar harus ada 1 salinan disimpan di lokasi perusahaan, satunya disimpan di luar perusahaan. Model data terintegrasi. Suatu perusahaan terintegrasi data model merupakan penggabungan dari model data terpisah. Penggabungan primeri melibatkan hubungan dari setiap sumber daya dengan kejadian yang menyebabkan peningkatan dan penurunan sumber daya. Adapun manfaat dari model data terintegrasi, yaitu yang pertama, meningkatkan dukungan yang diberikan untuk pembuatan keputusan manajerial. Yang kedua, integrasi informasi keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, meningkatkan pelaporan internal. Balance scorecard.
Balance Scorecard adalah laporan yang memberikan perspektif multidimensi dari kinerja organisasi. Balance Scorecard berisi berbagai ukuran yang mencerminkan 4 reflection for perspektif organisasi. Yang pertama ada keuangan, yang kedua pelanggan, yang ketiga operasi internal, yang keempat inovasi dan pembelajaran. Gudang data. Gudang data yang berisi data baik sekarang dan masa lalu dapat memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan yang strategis. Yang kedua, proses mengakses data yang termasuk dalam gudang data dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan strategis seringkali disebut sebagai intelijen bisnis. Yang ketiga, terdapat 2 teknik utama yang digunakan dalam intelijen bisnis, yaitu A. Online Analysis Processing atau OLAP. Yang kedua, penggalian data atau data mining. Yang terakhir, menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan. The Extensible Business Reporting Language atau XBRL menjawab 2 permasalahan. Yang pertama, penanganan yang berbeda untuk setiap informasi yang disampaikan. Yang kedua, kebutuhan untuk memasukkan kembali secara manual informasi ke alat analisis keputusan secara mandiri. XBRL memberikan manfaat utama dalam pembuatan dan penyebaran data keuangan secara elektronis. Yang pertama, XBRL memungkinkan organisasi untuk mempublikasikan hanya sekali dengan menggunakan label XBRL. Yang kedua, XBRL dapat diartikan adalah informasi yang diberikan oleh label XBRL. Terima kasih. Terima kasih ya atas perhatiannya. Untuk yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.